Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan sistem operasi pada Windows NT. Adapun anggota kelompok dari kelompok 11 yaitu yang pertama Anissa Salia dengan NIM 2030 1050 3015. Kemudian ada teman saya yang bernama Margareta Kristiani dengan NIM 2030 1050 3012. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki ke materinya. Di sini ada judul pertama yaitu komponen arsitektur keamanan NT. Nah, apa saja sih komponen arsitektur keamanan dalam NT ini? Yang pertama itu ada administrasi user dan grup, di mana dalam administrasi user dan grup ini itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada jenis akun usernya, di mana jenis akun usernya ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada administrator, kemudian ada guest, kemudian yang terakhir ada user. Sementara itu, untuk jenis akun grupnya sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada administrator juga, kemudian yang kedua ada guest, yang ketiga ada user, yang keempat ada operator backup, kemudian yang kelima ada power user, selanjutnya ada operator server, kemudian ada operator account, dan yang terakhir ada operator printer. Nah, dalam user atau grup ini sendiri itu ada beberapa hak yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada hak basic, di mana dalam hak basic ini terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama ada seperti akses komputer from network, backup files atau directory, change system time, logon locally, manage auditing dan security, log atau events viewers, resource file and directory, shutdown system, take ownership files or other object, dan lain-lain. Nah, untuk hak, kemudian ada hak advance, yaitu terdiri dari access service and kernel, di mana ini untuk kebutuhan pengembangan sistem itu sendiri. Selanjutnya ada keamanan untuk sistem file. Dalam keamanan sistem file ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada NTFS. NTFS ini sendiri itu di dalam operasinya itu memiliki kecepatan yang standar file, di mana prosesnya itu dari read, write, dan search. Kemudian di dalam NTFS ini itu terdapat sebuah sistem file recovery, access control, dan permission. Kemudian NTFS ini juga memandang objek itu biasanya sebagai suatu kumpulan atribut, yaitu termasuk permission access ini tadi. Kemudian yang kedua ada proteksi untuk integritas data. Nah, dalam proteksi untuk integritas data ini itu terdapat transaction logging, yaitu merupakan suatu sistem file yang dapat di-recovery untuk dapat mencatat sebuah atau semua perubahan terakhir pada direktori dan file itu secara otomatis tanpa perintah. Nah, kemudian jika terjadi transaksi sistem file NT ini berhasil, maka akan dilakukan pembaharuan pada file. Nah, sebaliknya, jika transaksi gagal, maka NT itu akan melalui beberapa tahap lagi, di mana dalam tahap itu melalui tahap analisis, yaitu dalam tahap ini itu biasanya mengukur kerusakan dan menentukan lokasinya.
Kemudian ada tahap redo. Dalam tahap redo ini biasanya itu melakukan semua tahapan transisi yang sudah dicatat pada titik periksa titik terakhirnya. Kemudian ada tahap undo, di mana dalam tahap ini itu biasanya dilakukan sebuah pengembalian ke kondisi awal untuk semua transaksi yang belum selesai dikerjakan. Nah, selain itu, dalam proteksi untuk integritas data ini juga terdapat yang namanya sector sparing, di mana sector sparing ini merupakan suatu teknik dynamic data recovery yang hanya dapat kita temukan pada disk SCSI dengan cara memanfaatkan teknologi fault tolerant volume untuk membuat duplikat data dari sektor yang mengalami error tadi. Nah, metodenya sendiri adalah dengan merekalkulasi dari strip set weeks VTC atau dengan membuka sektor dari mirror drive dan menulis data tersebut ke sektor yang baru. Nah, selain dua hal tadi, ada juga terdapat yaitu cluster removing atau yaitu jika terjadi kegagalan dalam transaksi I atau O pada disk, itu biasanya secara otomatis akan mencari cluster baru yang tidak rusak, lalu akan menandai alamat tersebut sebagai cluster yang mengandung bad sector tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada fault tolerance, yaitu sebuah kemampuan untuk menyediakan redundansi data secara real time yang akan memberikan suatu tindakan penyelamatan bila terjadi kegagalan dalam perangkat keras itu sendiri, atau korupsi perangkat lunak dan kemungkinan masalah lainnya. Selanjutnya yang ketiga, model keamanan Windows NT. Nah, model keamanan Windows NT ini biasanya itu dibuat dari beberapa komponen, di mana komponen ini itu bekerja secara bersama-sama untuk memberikan sebuah keamanan logon dan akses control list atau yang sering kita singkat dengan ACL dalam NT, di mana komponen tersebut itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada LSA atau yang biasa disingkat dengan Local Security Authority, di mana dalam LSA ini itu biasanya menjamin sebuah user ini memiliki suatu hak untuk mengakses sistem itu sendiri. Inti dari keamanan yang menciptakan akses token ini itu mengadministrasi lagi kebijakan keamanan lokal ini dan harus memberikan suatu layanan autentikasi user. Selanjutnya ada proses logon. Nah, proses logon ini yaitu adalah proses di mana itu akan terjadi suatu penerimaan permintaan logon dari sebuah user, atau biasanya logon interaktif dan logon remote. Itulah yang disebut dengan user, di mana nanti itu proses logon ini menanti untuk dimasukkan suatu username dan password yang benar, di mana itu nanti akan dibantu oleh NetLogon Service. Kemudian yang ketiga ada Security Account Manager atau disebut dengan SAM. Nah, SAM ini juga biasanya itu dikenal sebagai Directory Service Database, di mana ini itu berfungsi untuk memelihara database untuk sebuah open user dan mampu memberikan suatu layanan validasi untuk proses LSA. Kemudian ada Security Reference Monitor atau biasa disingkat dengan SRM, di mana dalam SRM ini itu terjadi suatu proses pemeriksaan status izin user dalam mengakses dan hak untuk memanipulasi objek serta membuat pesan-pesan audit. Kemudian yang keempat adalah sumber daya lokal. Nah, dalam keamanan sumber daya lokal ini, biasanya objek dalam NT itu berupa file, folder, directory,
proses write, share, dan divise. Dan masing-masing ini akan dilengkapi dengan objek security descriptor yang terdiri dari security ID owner, yaitu menunjukkan user atau grup yang memiliki objek tersebut. Kemudian ada security ID group, biasanya ini digunakan oleh subsistem POSIX saja. Kemudian yang ketiga ada discretionary ACL atau Access Control List, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi user dan grup yang diperbolehkan atau ditolak dalam mengakses, di mana ini akan dikendalikan oleh pemilik objek. Nah, dan yang terakhir ada sistem ACL, di mana dalam sistem ini itu biasanya mengendalikan suatu pesan auditing yang dibangkitkan oleh sistem lalu dikendalikan oleh administrator keamanan jaringan. Kemudian yang kelima ada keamanan jaringan. Nah, dalam keamanan jaringan Windows NT ini itu terdapat beberapa jenis keamanan. Yang pertama ada model keamanan user level, di mana dalam proses ini akun user akan mendapatkan suatu akses untuk pemakaian bersama dengan menciptakan share atas direktori atau printer. Nah, keunggulan model keamanan user level ini sendiri yaitu mampu memberikan user tertentu akses ke sumber daya yang di-share dan mampu menunjukkan jenis akses apa yang mampu diberikan. Namun sayangnya, dalam model keamanan user level ini, proses setup yang kompleks itu ada karena administrasinya harus memberitahu dulu setiap user dan menjaga polisi sistem keamanan untuk tetap dapat di bawah kendalinya dengan baik. Kemudian yang kedua ada model keamanan share level, yang mana model keamanan ini biasanya lebih dikaitkan dengan suatu jaringan peer-to-peer di mana user manapun harus mampu membagikan sumber daya dan memutuskan apakah diperlukan password atau tidak untuk suatu akses tertentu. Nah, dalam model keamanan share level ini, keuntungannya itu biasanya didapatkan karena kesederhanaannya yang mampu membuat keamanan share level tidak perlu membutuhkan suatu akun user untuk mendapatkan akses lagi. Nah, untuk kelemahannya sendiri, dalam model keamanan ini itu memiliki sekali izin akses atau password yang diberikan, sehingga tidak ada kendali atas siapa yang mengakses sumber dayanya. Demikianlah presentasi dari kelompok 11. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi dari rekan-rekan sekalian, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan maupun dalam penulisan dalam PPT. Sekian dan terima kasih.